Film Kapten Phillips ini menceritakan tentang pelayaran kapal kargo yang mengangkut bantuan makanan dan beberapa bahan bantuan lainnya di daerah Timur Tengah, yang dimana kapal kargo saat ini berada di Salalah, Oman, yang akan menuju Mombasa, di Kenya. Kapal kargo yang dinahkodai Kapten Richard Phillips ini akan menghemat waktu pelayarannya dengan melintasi perairan Somalia, yang dimana Somalia sudah terkenal dengan perompaknya, karena semua nelayan di sana tidak menangkap ikan lagi, melainkan membajak kapal kargo. Luar biasanya mereka membajak kapal hanya menggunakan kapal nelayan mereka. Dan inilah film berjudul Kapten Phillips. Jadi awal mula film langsung saja diperlihatkan kediaman Kapten Phillips di Underhill, Vermont, Amerika Serikat pada tahun 2009. Di sana, Kapten menyiapkan diri untuk berlayar. Kapten Phillips mempunyai 2 anak dan ia hanya bersama istrinya saja di rumah. Ya, istrinya lah yang mengantarnya ke bandara yang akan menuju Salalah, tempat kapal kargo yang akan ia nahkodai. Dan kini diperlihatkan keadaan di Somalia. Anak remaja mereka sudah memegang senjata. Yang tak lama kemudian beberapa pengendara mobil datang yang membuat mereka berhamburan. Ternyata merekalah yang memerintahkan para nelayan untuk membajak kapal. Dan pria kurus ini bernama Mius. Awalnya ia diremehkan. Ketika berada di pesisir pantai, ternyata Mius adalah pemilik kapal. Mius memilih siapa yang akan ia bawa untuk membajak kapal. Untuk ikut membajak kapal, mereka harus membayar. Dan mereka pun berangkat. Dan kini Kapten Phillips telah tiba di Salalah, Oman. Kapten Phillips masuk ke dalam kapal dan mengecek beberapa bagian kapal. Dan Kapten Phillips menuju ke anjungan kapal. Di sana, Kapten Phillips merencanakan rute perjalanan cepat, yaitu melewati perairan Somalia. Sebelumnya mereka sudah sadar bahwa di sanalah kandang para perompak. Dan perlahan-lahan kapal kargo Alabama mulai berangkat. Stow the gangway. Seperti biasa, Kapten Phillips mengecek seluruh bagian kapal dan mengawasi krunya. Kembali ke kapal Muse. Kini mereka sedang melacak kapal di sekitar mereka. Mereka melihat rute utama begitu banyak kapal. Dan tak lama kemudian mereka menemukan kapal yang sendirian. Tiada lain itu adalah kapal Kapten Phillips yang akan menjadi sasaran mereka. Pagi pun tiba. Kapten Phillips ingin mengadakan simulasi latihan keamanan. Para kru yang mengetahui bahwa itu hanyalah simulasi, mereka bergerak dengan malas. Yang tak lama kemudian, Kapten melihat 2 kapal kecil yang mengarah ke arah mereka. Dan Kapten keluar untuk melihatnya. Lalu ia memerintahkan krunya untuk bersiap bahwa ini bukan lagi latihan. Still in the drill? No, this is real world. We got something coming up on us. Kapten membelokkan kapalnya sedikit untuk memastikan apakah ia benar-benar diikuti. Dan benar saja, mereka telah diikuti. Lalu Kapten meminta agar kecepatan kapal dinaikkan. You're good. Bring her on up. Dan ia meminta bantuan. Kembali ke kapal Muse yang sedang mengejar. Dan Kapten menaikkan lagi kecepatan kapalnya. Tapi perompak juga tak kalah. Mereka terus melawan ombak.
Dan kapten punya ide yang sangat brilian. Ia berbicara sendiri seolah-olah ia meminta bantuan. Dan percakapannya itu terdengar oleh perompak. Dan bantuan udara mereka akan tiba dalam 5 menit. Ternyata percakapan Kapten Phillips itu berhasil menggertaki para perompak. Dan satu kapal perompak putar balik, tapi tidak dengan Muse. Kapten terus menaikkan kecepatan kapalnya dan kembali membelokkan kapal ke arah semula. Muse juga telah memaksa mesin kapalnya agar terus mengejar. Dan secara tiba-tiba, kapten membelokkan kapal untuk menciptakan gelombang. Dan ternyata itu berhasil juga membuat kapal Muse berhenti karena mesin mereka mati. Malam pun tiba. Kapten mengumpulkan krunya. Mereka akan bekerja ganda sampai melewati perairan Somalia itu, terutama bagian teknisi mesin. Keith, can you keep the engineers on roster for me? Around the clock. All right. Namun salah satu kru mulai panik karena perompak itu pasti akan kembali. Dan ia dibayar bukan untuk melawan perompak. Kapten pun menjelaskan bahwa semua rute ada perompaknya. Jika ada yang tidak setuju setelah sampai di Mombasa, dia akan dipecat. Enjoy your coffee. Let's get back to work. Di saat yang sama, Muse dan kawan-kawannya kembali ke kapal induk mereka untuk memperbaiki mesin kapalnya. Namun, teman Muse yang melarikan diri tadi malah mengatai Muse pengecut dan kurus. Muse berkata dia memang kurus, tapi dia bukanlah pengecut. Akhirnya perkelahian mereka pun terjadi. Di pagi hari, Kapten Phillips dikejutkan lagi bahwa satu kapal menuju ke arah mereka. Kembali kecepatan kapal dinaikkan. Back again in 1 max reps. Dan kapten menghubungi keamanan bahari Amerika Serikat. Course is 166. Speed is 19 knots. Copy that, Alabama. Relaying to military channels now. Sementara Muse mengontak kapal Alabama, Muse menyuruh kapal kargonya berhenti. Alabama, this is your final warning. Stop the ship. Tentu saja Kapten Phillips tidak akan melakukannya, yang akhirnya mereka ditembaki. Wala! Abalawan! Wakil kapten menyemprotkan air untuk melindungi kapal. Tapi sayangnya salah satu selang mereka merosot, yang akhirnya dimanfaatkan oleh tim Muse. Kapten membalas tembakan. Sementara wakil kapten berusaha memperbaiki selangnya. Dan wakil kapten pun ditembaki. Untungnya wakil kapten berhasil kabur. Kini Muse berusaha mendekati kapal kargo, sementara Kapten Phillips berusaha menjauhkan kapalnya. Tangga Muse sudah dikaitkan, dan mereka berhasil menaiki kapal kargo. Dan Muse memberikan tembakan. Kapten Phillips meminta krunya untuk bersembunyi agar tidak ada sandera. Sambil menunggu bantuan, kapten akan mengulur waktu agar perompak tidak mengambil alih mesin kapal. Kini tim Muse berhasil masuk ke anjungan. Dan Muse mengatakan bahwa tidak akan ada yang terluka. Mereka hanya ingin uang. Muse menanyakan muatan kapal. Ia mengira kapal itu memuat elektronik. Kapten Phillips mengatakan bahwa kapalnya hanya memuat bahan makanan untuk bantuan. Dan Kapten Phillips menawarkan uang penyimpanan kapal sebanyak $30.000, lalu menyuruh mereka pergi. Namun Muse menolak dengan uang segitu. Ia menginginkan uang yang lebih banyak. Sementara perbincangan mereka, kru kapal mematikan listrik kapal yang membuat para perompak itu marah.
Kapten Phillips berusaha mengecoh bahwa ia tadinya terlalu memaksa mesin kapal hingga kapalnya kerusakan mesin. Dan Muse mencari para awak kapal, tapi Kapten Phillips berpura-pura tidak tahu. Muse pun menyuruh anggotanya untuk membunuh kru kapal dan kapten meminta agar dia saja yang dibunuh. "Kau hanya ingin uang. Beginikah caramu berbisnis?" ucap Kapten Phillips. Muse pun menyuruh anggotanya berhenti. Ternyata Kapten Phillips membiarkan kru kapalnya mendengarkan percakapan mereka melalui handy di tangannya. Dan Muse ingin menggeledah kapal ditemani oleh kapten, dan handy kapten disita. Kapten Phillips mengulur waktu agar Muse tidak sampai ke bagian mesin kapal. Problem from engine room. We go there now. Ketika berada di bagian dapur, kapten melihat salah satu krunya berada di sana, dan kapten memperingati perompak untuk berhati-hati melangkah karena ia tidak memakai alas kaki, dan mereka lanjut untuk ke ruang mesin. Enough. Engine room. Kru di dalam dapur tadi, ia menyuruh kru lain menyebar kaca di dekat pintu. Tibalah di ruang mesin, salah satu perompak menginjak pecahan kaca yang membuat Muse marah. Okay, all right. Walaupun kini temannya sedang terluka, Muse tetap ingin memeriksa ruang mesin. Dan satu kru kapal lagi keluar untuk memutuskan listrik di ruang mesin. Muse pun marah kenapa lampunya padam. Kapten tidak tahu, dan kapten memperingati Muse bahwa anggotanya sedang terluka. "Ambil saja uang $30.000, lalu anggap semua ini selesai." Muse tetap ingin menggeledah kapal untuk mencari kru kapal lainnya. Sementara Kapten Phillips kembali ke anjungan bersama perompak yang terluka. Yang ternyata Muse berhasil dilumpuhkan oleh kru kapal lainnya. Yang tak lama kemudian ia mengontak perompak di anjungan untuk pertukaran sandera. Muse meminta anggotanya untuk melakukan pertukaran. Dan Kapten Phillips siap memberikan sekoci kapal agar perompak itu pergi dan masalah selesai. Juga Kapten Phillips tetap akan memberikan uang simpanan kapal sebesar $30.000 tadi. Dan mereka pun sepakat. We have a deal. Okay, Iris. Deal. Namun saat pertukaran, mereka tetap menyandra kapten atau semua kru kapal akan ditembaki. Dan Kapten Phillips terpaksa setuju. Not like this! Cap, you can't do this! Mereka pun pergi. Damn it! No! Kini diperlihatkan kapal yang bertugas menanggulangi perompak. Kapten kapal itu menerima berita bahwa di dekat mereka kapal kargo Alabama sedang dibajak. Kini kapten kapal itu sedang disandra di sebuah sekoci. Mereka pun berbelok mengejar sekoci itu. Kini Muse mengontak kapal induk mereka, namun tidak ada jawaban. Dan ternyata kapal Alabama mengikuti mereka dari belakang. Muse hanya tertawa kepada Kapten Phillips bahwa ternyata kapalnya tidak rusak. Muse tertawa karena secara tidak langsung mereka membawa kapal itu ke Somalia. Pagi pun tiba, Kapten Phillips mencoba menolong bocah yang kakinya terkena pecahan kaca tadi. Sementara kapal Bainbridge mengejar mereka. Karena berita ini sudah sampai di Gedung Putih, mereka harus segera menyelamatkan Kapten Phillips. Di malam hari, karena salah satu anggota Muse yang sok mengatur, mereka pun ribut. Dan tiba-tiba kapal Bainbridge sudah berada di dekat mereka dan memberikan sekoci mereka gelombang. Mereka pun mengontak Muse, dan Muse meminta tebusan $10 juta. I want $10 million. سأساهل أمها. Di pagi hari, sekoci mereka sudah benar-benar terkepung. Dan seorang negosiator Amerika Serikat mendekati sekoci mereka. Negosiator itu hanya ingin memberikan mereka pakaian dan ingin melihat Kapten Phillips. Kapten Phillips sangat cerdas. Ia memberitahukan nomor tempat duduknya di dalam sekoci itu. Dan Muse terus memaksa agar ia diberikan uang tebusan.
Di malam hari sekoci itu dipantau dari udara yang membuat Muse marah dan memukul kepala Kapten Phillips. Ia mengancam akan membunuh Sandranya. Kalimat Kapten Phillips ini kembali menyadarkan Muse. You're not just a fisherman. Akhirnya negosiator mengontak untuk membahas masalah uang, dan negosiator menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka yang membuat mereka panik. Lalu negosiator meminta satu orang ke kapalnya untuk melakukan pertukaran, yang akhirnya Muse setuju. Tim penembak itu pun bersiap. Tak lama kemudian, Angkatan Laut Amerika Serikat ke Sekoci itu bersama negosiatornya untuk menjemput Muse agar bisa melakukan pertukaran. Sementara tim lain mengikat Sekoci itu, kemudian mereka menempelkan sadap suara. Lalu negosiator memberikan Kapten Phillips pakaian dan meminta Kapten Phillips tetap di tempat duduknya. Dan Muse menuju ke kapal induk. Di sana ia juga dijanjikan akan bertemu tetuanya. Where are the elders? We're gonna take care of you. Kini sekoci mereka disorot lampu dan ditarik mendekati kapal induk. We are going to initiate the tow. Kapten Phillips memakai bajunya dan Kapten Phillips diancam akan ditembak. Lalu kapal induk berbelok untuk memberikan mereka gelombang agar mereka mensejajarkan sekocinya. Karena Kapten Phillips mengambil kertas dan pena, buat perompak itu marah. Dan Kapten Phillips menyerang perompak itu. Kapten Phillips diberikan pukulan, lalu ia diikat. Karena jarak sekoci masih jauh, penembak jitu belum bisa mengeksekusi perampok. Kini mata Kapten akan ditutup. Sebelumnya Kapten memperingati bocah perampok itu untuk mengangkat tangannya. Yes, just put your hands up. Hands up! Dan salah satu perompak akan menembak Kapten Phillips. Di saat semua target terlihat, mereka pun dieksekusi. Execute. Kapten Phillips pun dijemput dan dirawat di kapal induk. Sementara Muse dipenjara selama 33 tahun di Indiana. Kapten Phillips kembali berlayar pada 25 Juli 2010. Dan film Kapten Phillips pun berakhir. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.